Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kembali kami ada di hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan orang percaya, supaya kami boleh memahami firman Tuhan terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan pakai menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11. Bacaan ini dalam perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, bacaan ini berlatar belakang kisah hidup jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang terbentuk setelah peristiwa turunnya Roh Kudus di Yerusalem pada hari Pentakosta yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Pada hari itulah juga hari jadinya gereja. Kita tahu bahwa setelah Petrus berkhotbah dalam tuntunan Roh Kudus, ada kira-kira 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Mereka inilah yang menjadi jemaat mula-mula. Cara hidup jemaat mula-mula pun luar biasa, yang dicatat di pasal 4 ayat 32-35, yang menampakkan tugas gereja pun terjadi di sana, yakni mereka hidup sehati sepikir dalam persekutuan atau koinonia. Mereka juga tekun mendengar firman lewat pengajaran rasul-rasul yang adalah marturia. Bahkan mereka hidup saling menopang satu dengan yang lain. Apa yang mereka miliki, mereka gunakan untuk dibagi-bagikan agar tidak ada orang yang kekurangan. Inilah diakonia. Adapun rasul-rasul dipercayakan untuk menata layani jemaat waktu itu. Bacaan kita menunjukkan kisah Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang adalah juga bagian dari jemaat mula-mula. Dari kisah ini kita mendapati bahwa sejak jemaat mula-mula, penyimpangan dalam gereja sudah terjadi. Sejak dalam gereja mula-mula pun sudah ada orang-orang yang punya motivasi yang salah di dalam pekerjaan gerejawi. Ananias dan Safira ingin melakukan apa yang biasa dilakukan pada saat itu, yakni menjual tanah mereka untuk dibagi-bagikan. Inilah sebuah diakonia yang kita kenal sekarang ini. Tetapi mereka melakukannya dengan tidak jujur dan tulus. Mereka lupa bahwa Allah Maha Tahu dan Allah mengutus rasul-rasul sebagai alat untuk melakukan kehendaknya melalui pekerjaan gereja.
Sehingga ketika Ananias dan Safira menahan sebagian hasil penjualan tanahnya, tindakan itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan Petrus menyatakan hati Ananias dikuasai iblis, dan bahwa Ananias bukan mendustai manusia tetapi mendustai Roh Kudus. Safira sang istri pun menyetujui perbuatan suaminya dan ikut berdusta di hadapan para rasul dan tentu di hadapan Tuhan. Mereka sepakat mencobai roh Tuhan. Motivasi Ananias dan Safira melakukan perbuatan ini bisa jadi karena mereka ingin mencari hormat manusia melalui tindakan membagi-bagikan milik mereka. Tidak mau kalah dengan apa yang dilakukan Barnabas di pasal 4 ayat 36-37. Atau bisa juga karena mereka mementingkan diri mereka sendiri, tidak tulus berdiakonia. Jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki perbuatan yang kelihatan baik, tetapi motivasinya salah. Memberi hanya karena ingin dihormati orang, tidak mau kalah dengan orang lain. Apalagi jika memberi tetapi hanya karena terpaksa sehingga memberi dengan tidak tulus. Inilah yang Tuhan murkai dari Ananias dan Safira. Akibatnya mereka berdua pun mati seketika di hadapan para rasul sebagai hukuman Allah kepada mereka. Saudaraku, apa yang terjadi pada Ananias dan Safira telah menjadi warning kepada semua jemaat yang menyaksikan peristiwa ilahi saat itu, tetapi juga warning untuk kita semua sekarang ini di dalam gereja di mana kita berjemaat. Tugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani harus dilakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Melalui bacaan saat ini ada beberapa hal untuk direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Yang pertama, jangan beri kesempatan pada iblis untuk menyusup di dalam hati dengan cara kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Apa yang kita miliki harus dengan rela kita persembahkan untuk Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan dan menolong sesama. Jangan sampai kita mau memakai berkat yang ada pada kita untuk memberi, tetapi dengan maksud supaya kita dipuji orang atau dihormati orang. Ingat bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan yang dititipkan pada kita. Dan kalau kita melakukan kebaikan, haruslah itu untuk memuliakan Tuhan, terlebih wujud ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Yang kedua, hargailah hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk melayani dalam persekutuan jemaat. Lihatlah bahwa mereka pun diberi Tuhan otoritas untuk memimpin jemaat. Jangan meremehkan pelayan-pelayan Tuhan, apalagi mencemarkan pekerjaan pelayanan dengan perbuatan-perbuatan tercela. Sengaja tidak menopang pelayanan para pelayan Tuhan. Dan untuk setiap pengajaran para pelayan Tuhan, terimalah itu dengan sukacita dan lakukan itu dengan taat dan setia. Ingat bahwa yang kita lakukan bukan sekedar untuk pelayan-pelayan Tuhan, karena mereka adalah manusia biasa, tetapi untuk Tuhan yang mengutus mereka. Yang ketiga, milikilah sikap takut akan Tuhan agar kita diberi hikmat dalam berpikir dan berkata yang baik dan benar. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita pasti akan menjauhi apa yang tidak Tuhan kehendaki, baik di dalam keluarga, di tempat bekerja, di masyarakat, apalagi di persekutuan jemaat, yakni di dalam gereja. Kita akan dituntun Roh Kudus untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan menjadi seperti Ananias dan Safira yang sepakat berdusta di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, jangan setuju dengan dosa. Jangan bersekutu dalam kejahatan, karena hal itu sama dengan melawan Tuhan. Dalam relasi-relasi hidup kita, baik antara suami istri, orang tua anak, kakak adik, rekan kerja, rekan sepelayanan, mari berelasi untuk membangun, saling mengingatkan yang baik dan tegur jika kedapatan ada kesalahan. Jangan sekali-kali menyetujui yang namanya dosa dan hal-hal yang menyimpang. Jangan bela kalau memang pasanganmu salah, tetapi ingatkan dan tegurlah dalam kasih. Bukan setuju dan ikut-ikutan berbuat kesalahan. Ingat kisah Ananias dan Safira yang bersama-sama melakukan dosa sehingga mereka pun bersama-sama dihukum Tuhan.
Alangkah indahnya jika secara bersama-sama kita menyenangkan Tuhan, sehingga bersama-sama juga kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara.